Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sistem informasi pemilihan dan bimbing akademik, yaitu saat ini kita masuk ke part 3, yaitu tentang implementasi codingan. Baik teman-teman, kita akan masuk ke part 3, yaitu tentang implementasi codingan. Kita masuk saja langsung. Di sini ada file yang harus kita download teman-teman, ada software yang harus kita download. Pertama tentunya file CodeIgniter itu sendiri. Jadi di sini saya sudah sertakan linknya, teman-teman bisa mendownload. Hasil dari downloadan ini akan berbentuk zip ya teman-teman. Nah kemudian ada software yang kedua yang perlu di-download, yaitu Node.js. Di sini yang perlu teman-teman ketahui, Node.js ini tidak akan kita gunakan. Yang kita gunakan hanya npm-nya saja teman-teman, npm-nya saja. Karena kebutuhan npm ini digunakan nanti untuk mendownload library seperti jQuery, Bootstrap dan lain sebagainya teman-teman, untuk mempermudahkan kita dalam menginstal library-library yang dibutuhkan. Saya lebih nyaman menggunakan npm untuk melakukan instalasi library-library yang dibutuhkan. Bagi teman-teman yang terbiasa mendownloadnya secara online dalam bentuk zip, tidak masalah seperti itu. Hanya saja ini rekomendasi ya teman-teman untuk mempermudahkan. Saya akan tunjukkan di sini untuk teman-teman mengakses linknya. Kita buka browser. Di sini saya menggunakan Vivaldi ya teman-teman. Kita tulis linknya codeigniter.com/download. Kita tunggu koneksinya sedikit lambat. Nah, di sini ada CodeIgniter 3 teman-teman. CodeIgniter 3.1.11. Jadi tinggal teman-teman klik download, maka dia akan download dalam bentuk zip ya teman-teman. Kita lanjutkan. Setelah teman-teman melakukan download tadi dalam bentuk zip, kita lakukan instalasi CodeIgniter. Instalasi CodeIgniter di sini ada 4 tahap kurang lebih. Pertama, ekstrak CodeIgniter ke folder Laragon, ganti nama folder CodeIgniter menjadi SIPA, jalankan di browser dengan URL localhost YouTube SIPA, dan selesai ya teman-teman. Kita coba. Di sini saya sudah mendownload file CodeIgniter-nya, ini ya teman-teman. Sekarang kita lakukan ekstrak. Saya pilih ekstrak here. Kemudian saya ubah namanya menjadi nama sistem kita, yaitu SIPA. Kemudian kita cut ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam folder YouTube. Di sini kenapa saya masukkan ke dalam folder YouTube? Karena biar terlist dengan rapi gitu ya teman-teman. Nah, setelah masuk ke dalam folder YouTube seperti ini, folder SIPA-nya, di sini jalankan di browser dengan URL localhost YouTube SIPA. Kita coba jalankan localhost YouTube SIPA. Nah, jika teman-teman dapat tampilan seperti ini ya teman-teman. Jika tampilannya seperti ini, maka ini Laragonnya belum aktif teman-teman. Maka kita buka Laragonnya. Kemudian kita pilih Start All. Kita tunggu sampai semua portnya terpenuhi. Di sini baru port Apache teman-teman, MySQL-nya belum dapat portnya. Nah, setelah muncul seperti ini teman-teman, welcome to CodeIgniter, berarti instalasi daripada CodeIgniter-nya berhasil. Sungguh simple ya teman-teman. Diharap teman-teman dapat mengerti di sini. Kita berlanjut.
Di sini setting file coordinator ya teman-teman. Nah, setelah kita melakukan instalasi tersebut, tentunya tidak hanya itu aja ya teman-teman. Kita harus melakukan pengaturan, kita harus melakukan setting file coordinator. Kurang lebih setting file coordinator itu ada di folder application, subfoldernya yaitu config, dan di dalam situ ada file autoload, config, dan database. Itu adalah file-file yang akan kita setting ya teman-teman. Sekarang kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Setelah muncul tampilan Visual Studio Code seperti ini, kita pilih File. Kemudian kita pilih Open Folder. Kemudian kita cari folder yang tadi teman-teman ada di dalam folder YouTube. Kemudian folder SIPA. Kita select folder. Kita tunggu. Nah, tampilan sebelah kiri ini adalah panelnya teman-teman, folder-folder, directory dari coordinator itu sendiri. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui yaitu kita atur di file config-nya, yaitu autoload. Di sini autoload libraries kita tambahkan database dan session. Nah, gunanya database ini adalah library database kita include-kan ke dalam gitu teman-teman. Jadi bagi yang ingin menambahkan database, maka kita harus tambahkan array database-nya di sini ya teman-teman, libraries-nya. Jadi kita tambahkan libraries database, kemudian session. Session ini gunanya untuk membuat session sesuai dengan formatnya coordinator gitu ya teman-teman, untuk mempermudahkan kita dalam pembuatan sessionnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada helper. Helper diisi dengan URL, file, dan form. URL, file, dan form. URL ini untuk mempercantik tampilan URL kita teman-teman. Nanti kita download file htaccess-nya ya teman-teman, kita buat. Kemudian file ini untuk helper bantuan file ya teman-teman, untuk mengupload filenya. Kemudian ada form. Form ini kita menggunakan form open gitu ya teman, echo form open biasanya di PHP gitu kan. Nah, jadi kita menggunakan helper form. Nah, karena di sini ada URL, maka kita membuat sebuah htaccess teman-teman. Htaccess ini untuk mempercantik daripada URL kita sehingga tidak ada index.php lagi di dalam URL-nya. Caranya sangat mudah. Kita buka yang tadi tampilan seperti ini ya teman-teman, browser kita tambahkan user guide, kita enter. Nah, masuk ke dalam dokumentasinya teman-teman, kita tinggal tulis htaccess, kita enter. Nah, di sini ada coordinator URL, kita pilih. Nah, di sini ada file ya teman-teman. Ada file seperti ini, kita kopikan saja, Ctrl C. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code, kita close application-nya, kita pastikan klik di tempat yang bersih seperti ini teman-teman. Sehingga ketika kita bikin file, dia akan di root-nya teman-teman gitu. Kita tulis .htaccess, enter. Dan kita pastikan yang tadi kita copy. Setelah selesai, kita save, kemudian kita close. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Yang kita atur adalah file config. Kita buka file config-nya teman-teman. Nah, di sini ada tampilan base URL ya teman-teman yang kita mau tambahkan gitu teman-teman. Nah, di sini yang mau ingin tambahkan itu kita paste teman-teman. Nah,
jika ini terlalu panjang teman-teman di Visual Studio Code untuk wrap gitu ya teman-teman. Jadi nggak sampai memanjang ke kanan gitu teman-teman. Kita bisa tekan di keyboard Alt Z. Nah, maka dia akan hanya dibatasi gitu ya teman-teman. Jadi ke bawah. Nah, kemudian di sini ada lagi teman-teman, kita copy, kita paste, kemudian satu lagi kita copy, kita paste. Nah, bagi teman-teman kenapa saya membuatnya base URL seperti ini, padahal kita bisa membuat base URL itu tinggal kita kopikan dan kita masukkan ke dalam tanda petik yang tadi ya teman-teman. Hal ini menyulitkan teman-teman. Sulitkannya yaitu ketika kita folder sitpa ini berpindah-pindah folder, maka dia tidak otomatis berubah gitu. Jadi bakalan error. Jadi base URL harus kita ubah dan ubah. Dengan adanya script seperti ini, maka dia otomatis membaca teman-teman. Di sini jika dilihat di line 26, dia membaca pertama apakah ada HTTPS atau tidak. Jika ada HTTPS, dia menggunakan HTTPS gitu ya teman-teman. Jika tidak, berarti dia menggunakan HTTP atau HTTP. Nah, kemudian di base URL yang di line 27 ini, dia menggunakan yaitu nama direktori kita, nama domain kita teman-teman. Oleh karena itu, jika kita berpindah-pindah folder untuk meletakkan folder sitpa tadi, maka dia akan otomatis membaca. Nah, yang terakhir ini adalah yaitu membaca folder sitpa kita ya teman-teman. Yang terakhir ini. Jadi kurang lebih nanti hasilnya akan seperti. Nah, kenapa base URL-nya ada 3? Otomatis akan tertimpa gitu ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya tidak tertimpa teman-teman. Di sini ada tanda titik. Di sini adalah operator di PHP ya teman-teman. Ketika ada titik kemudian sama dengan, artinya adalah melanjutkan teman-teman. Melanjutkan daripada codingan yang di atasnya. Jadi kurang lebih codingan di atasnya ini, jika seandainya HTTPS, maka dia tambah titik 2 double slash gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kurang lebih codingan untuk base URL-nya seperti ini teman-teman. Kita lanjut di sini index page. Nah, index page-nya kita kosongkan saja. Kemudian kita lihat lagi. Untuk file config-nya sudah selesai, maka kita bisa simpan. Kita berlanjut ke file database teman-teman. Kenapa file database ini diatur? Jika teman-teman ini lakukan refresh, maka dia akan error teman-teman. Kenapa ini error? Karena tadi kita di autoload tadi, kita librariesnya tadi, database-nya kita masukkan teman-teman. Jadi dengan adanya kita memasukkan database tadi, maka file database harus kita setting, harus kita atur. Oleh karena itu, maka kita atur file database-nya. Di sini hostname-nya biarkan tetap localhost, username-nya root, dan kemudian password-nya kosong. Karena biasanya default-nya itu adalah Laragon ini kosong ya teman-teman, kecuali teman-teman mengubah menambahkan password-nya gitu. Nah, untuk database-nya seperti yang awal kita buat, yaitu nama database-nya sitpa ya teman-teman. Jika sudah, kita simpan. Kita buka browser lagi dan kita jalankan. Selesai. Untuk tahap instalasi CodeIgniter dan setting file CodeIgniter sudah selesai ya teman-teman. Diharapkan untuk teman-teman semua dapat mengikutinya dengan sangat mudah, karena saya memberikan contohnya dengan sangat pelan-pelan, dan saya usahakan sedetail mungkin sehingga teman-teman dapat mengerti. Baiklah, saya rasa untuk part 3 ini tentang implementasi codingan cukup sampai di sini. Kita akan berlanjut ke part berikutnya yang tentunya lebih dalam lagi dalam mengcodingnya. Ini karena waktu yang membatasi dan durasi yang cukup sudah panjang, maka saya sudahi. Semoga teman-teman dapat mengikuti. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar dipermudah. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.